Seiring perkembangan zaman, beberapa hal berubah. Dari yang biasanya dilakukan via offline, sekarang semua serba online. Dari hal-hal konvensional berubah menjadi modern. Dari yang dilakukan dengan tenaga manusia, sekarang digantikan dengan kinerja mesin. Alat-alat dan aplikasi canggih mulai berkembang dengan pesat. Tak dipungkiri, tiap aspek kehidupan harus beradaptasi dengan perubahan ini. Seperti halnya dalam bidang teknik sipil dan arsitektur, bisnis e-commerce di bidang ini mulai mengembangkan bisnisnya via online. Produk Internet of Things berupa sosial media memudahkan bisnis via online ini. Marketing dan transaksi semua dilakukan via online. Sehubungan dengan perkembangan ini, kami melakukan suatu wawancara untuk memenuhi tugas Internet of Things, menggali informasi mengenai e-commerce yang bergerak di bidang ini. Melalui sosial media Instagram, kami menemukan salah satu e-commerce yang bergerak di bidang arsitektur, yaitu A3 Studio Arsitek. Kami menghubunginya lewat WhatsApp, berbincang dengan pemiliknya langsung via chat. Kami meminta izin kepada owner A3 Studio Arsitek untuk melakukan reka ulang wawancara kami dalam bentuk percakapan seperti demikian. Untuk bisnis studio arsitek ini dimulai sejak kapan ya, Kak? A3 mulai sejak 2013, berawal dari freelance sambil bekerja dan sekarang sudah menjadi pekerjaan utama. Lalu untuk modalnya sendiri bagaimana ya, Kak? Dan berapa orangkah yang mendirikan perusahaan ini? Karena ini online, ya saya sebenarnya tidak mengeluarkan modal sama sekali, hanya bermodal sosmed dan relasi. Ini saya berjalan sendiri sampai sekarang, saya yang pegang, beda dengan kontraktor yang harus punya dana untuk bisa jalan. Dan konsultan kan pada dasarnya hanya menjual jasa. Saya belum punya pegawai tetap, hanya drafter freelance saja untuk masing-masing proyek membantu saya. Biasanya anak SMK atau STM. Jadi dari awal didirikan A3 sudah langsung marketing secara online ya, Kak? Lalu untuk pengiriman hasilnya juga online kah? Atau ada sistem COD atau semacamnya? Betul, hampir keseluruhan secara online. Data yang kami kirim juga berupa soft copy, hanya dari WA maupun email. Tidak kirim hard copy, karena kita mengejar market orang yang masih ragu menggunakan jasa arsitek karena terkenal mahal. Dengan harga terjangkau, mereka mau memulai menggunakan jasa arsitek untuk rumah tinggal walaupun hanya rumah kecil. Tetapi apakah tetap ada kantor offline-nya, Kak? Saat ini belum, tapi di tahun depan saya berencana buka kantor di Sentul. Karena di Sentul untuk properti cukup menjanjikan. Saya akan menggait segmen perumahan dan interior apartemen di daerah sini. Jadi kalau untuk membuka bisnis semacam studio arsitek ini harus mempertimbangkan target konsumennya ya, Kak? Tidak bisa asal buka di suatu daerah. Untuk membuka bisnis ini sudah pasti harus punya pengalaman proyek yang matang. Karena dengan pengalaman kita bisa menangkap dengan cepat dan paham walaupun hanya dengan percakapan via online. Oh ya, Kak, A3 ini menawarkan jasa apa saja ya, Kak? Saya mengerjakan arsitektur, struktur, ME standar rumah, dan interior design. Sejauh ini yang paling diminati atau bisa dibilang yang paling memberi omset paling banyak di perusahaan A3 ini jasa apa saja ya, Kak? Hampir semua sih rata ya, karena tiap gambar berkaitan sih. Awal denah, lalu fasad, gambar kerja, lalu interior, banyak yang langsung satu paket juga. Jadi ya cenderung rata menurut saya.
Jadi mekanisme pemesanannya itu diawali dengan customer yang konsultasi ingin rumah seperti apa atau bagaimana ya Kak? Diawali dengan membaca price list, lalu jika belum jelas akan menanyakan langsung, lalu transfer DP, dan kemudian bisa konsultasi dan langsung pengerjaan gambar. Pembayaran DP 50%, sisanya setelah semua gambar jadi. Apakah pernah ada kejadian kurang mengenakan seperti customer yang merasa gambarnya tidak sesuai lalu membatalkan pesanan atau semacamnya ya Kak? Belum pernah sih selama ini, untungnya ya, karena saya selalu memberi yang terbaik dan yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi saya hanya membantu memvisualisasikan dan menerapkan di gambar secara teknis dan mungkin memberi masukan terkait pelaksanaan di lapangan. Tidak pernah idealis terhadap semua desain karena setiap orang punya sense arsitektur sendiri. Wah iya Kak, berarti A3 mengutamakan keinginan customer sekaligus membantu memberi saran agar lebih baik ya Kak? Pastinya ya, untuk sampai ke tahap itu perlu pengalaman project yang cukup sih, karena kita via online jadi harus sangat tanggap dan bisa memahami isi kepala orang awam. A3 ini marketingnya hanya di sosial media Instagram atau ada yang lain ya Kak? Pernah mencoba endorse atau semacamnya kah Kak? Selama ini sosmed yang kasih penghasilan terbanyak sih, walaupun ada dari relasi-relasi. Kalau untuk endorse saat ini belum. Selaluin followers yang belum terlalu banyak dan tidak begitu tertarik ke arah sana. Tetapi suatu saat mungkin tidak menutup kemungkinan. Selama ini, pesanan yang menurut Kakak proyek terbesar selain desain rumah apa ya Kak? Saya memang belum bisa mengerjakan proyek lebih besar karena saya nggak bisa dapat sertifikasi ahli karena bukan lulusan arsitektur. Jadi ya masih terbatas rumah tinggal dan interior. Tapi saya sebenarnya nggak tertarik ke sana karena ya menurut saya berisiko. Rumah tinggal dan interior itu pekerjaan konsultan yang paling aman. Ini saya bisa tahu juga dari pengalaman kerja. Ya saya gak menutup kemungkinan kedepannya jika A3 semakin besar. Cuma ya untuk saat ini rumah dan interior itu paling aman. Spot ini paling enak menurut pengamatan saya karena ya pasarnya tidak membutuhkan legalitas. Untuk pengurusan IMB pun banyak jasa juga sekarang, tidak perlu konsultan. Oh, berarti malah bukan dari arsitektur ya Kak? Betul, saya lulusan Teknik Sipil Unika tahun 2004. Nah, tapi poin plusnya adalah saya mengerti tentang konstruksi. Jadi bikin rumah gak asal bagus, tapi struktural, bisa dipertanggungjawabkan. Kebanyakan lulusan arsitek hanya berpikir tentang bagus secara estetik, tapi tidak menguasai struktur baik material maupun bentangan-bentangan yang digunakan di lapangan. Jadi arsitek juga baiknya mempelajari struktur. Oh iya Kak, terus misal customer menentukan budget, misal budgetnya 100 juta. Dengan biaya segitu kira-kira Kakak bisa membantu dengan nyariin material dan lain-lainnya tidak ya Kak? Saya sih bikin RAB juga, cuma ya kadang saya hindari sih karena saya malas lihat angka. Kadang kalau dapat RAB sering saya oper ke teman untuk bantu hitung. Dengan RAB bisa diatur budget berapa yang bisa kita lakukan, ya mereduce desain dan jenis material. Satu lagi Kak, pertanyaan terakhir. Apakah ada pesan untuk mahasiswa baru seperti saya dan teman-teman ya Kak? Cepat lulus kuliah dan cari pengalaman di dunia kerja, karena jauh lebih banyak ilmu di lapangan daripada di akademis menurut saya. Belajar cara berkomunikasi yang baik,
dan public speaking itu yang lebih bermanfaat di dunia kerja yang sebenarnya nantinya.